Oke, yang pertama gue bakal bahas dulu nih tentang pemain yang kedepannya bakal kita rindukan. Siapa lagi kalau bukan sang marmut Uruguay, Darwin Núñez. Setelah beberapa minggu tidak ada kabar tentang penjualan Núñez karena tampaknya tidak ada yang berminat, dikarenakan Liverpool memasang harga di atas 70 juta euro. Yang dimana harga segitu pasti buat klub-klub pada mikir, mengingat performa Núñez yang gak stabil. Menurut media Tutto Sport, Liverpool sekarang tampaknya bersedia meminjamkan Darwin Núñez asalkan ada kewajiban membeli di akhir masa pinjaman. Kata Tutto Sport, masa depan Darwin Núñez di Liverpool telah berakhir karena klub lebih memilih mendatangkan Ekitike dan sedang mengusahakan Alexander Isak. Juventus adalah salah satu klub yang sedang mempertimbangkan opsi peminjaman Darwin Núñez untuk menggantikan Dusan Vlahovic. Ya semoga aja Núñez jadi ke Juve, karena menurut gua sayang aja sih kalau Núñez langsung ke Arab. Karena nanti kita nggak bakal lihat potensi dia yang sebenarnya. Jujur gue itu salah satu orang yang percaya kalau Núñez tuh bisa gacor lagi sebenarnya. Oke, ini ada berita mendadak saat gue lagi ngedit Cata Fabrizio Romano. Al Hilal membuka pembicaraan dan diskusi awal untuk merekrut Darwin Núñez. Al Hilal tertarik pada Darwin karena ia masih tersedia di pasar transfer dan siap meninggalkan Liverpool. Belum ada tawaran resmi kepada Liverpool. Namun Al Hilal tertarik dan pembicaraan akan dilanjutkan di kedua belah pihak, baik pemain maupun klub. Setelah ngomongin Núñez, kita lanjut ke sahabatnya, yaitu Luis Diaz. Luis Diaz baru-baru ini berbicara mengenai pengaruh Florian Wirtz dalam kepindahannya. Diaz berkata, "Saya berbicara dengan Florian beberapa kali, dan dia mengatakan bahwa Bundesliga sangat intens. Mirip dengan Liga Primer, sangat fisik, stadion selalu penuh. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa Munich adalah kota yang sangat bagus, dan saya akan menikmatinya. Dia mendoakan saya beruntung. Saya berterima kasih kepadanya untuk itu." Ada juga nih berita penjualan pemain Liverpool. Katanya Liverpool sedang melakukan pembicaraan dengan Lyon mengenai kemungkinan kesepakatan untuk Tyler Morton. Katanya pemain berusia 22 tahun itu telah menjadi subjek beberapa tawaran dari klub-klub lain musim panas ini. Braga, Ipswich, Strasbourg, dan West Ham semuanya telah menyatakan minatnya. Kesepakatan dengan Lyon diperkirakan bernilai sekitar 15 juta pound sterling. Oke, setelah bahas masalah penjualan pemain yang minim, pembahasannya, kita langsung saja ke berita soal pembelian pemain. Yang tiap hari ada aja pembahasannya. Jadi cuy, ada berita mengejutkan nih soal situasi lanjutan mengenai transfer Isak. Menurut jurnalis terpercaya yakni David Ornstein, Newcastle baru-baru ini telah menolak tawaran resmi dari Liverpool untuk Alexander Isak. Penawaran awal Liverpool untuk Alexander Isak bernilai paket 120 juta pound ditambah bonus tambahan. Penawaran resmi ini diajukan langsung oleh Richard Huggett. Newcastle menolaknya karena mereka tidak akan membuka pintu setidaknya hingga menemukan pengganti. Dan hal itu belum pasti pada tahap ini. Penawaran Liverpool menjadi indikasi optimisme yang jelas meskipun ditolak. Newcastle telah berusaha mengikat Isak dengan kontrak yang diperbarui yang akan mencakup klausul pelepasan pada musim panas mendatang dan mendorongnya atau memotivasinya untuk tetap bertahan melalui rekan setim seniornya. Namun, pemain berusia 25 tahun itu tidak mengubah pendiriannya yang telah disampaikan kepada klub oleh Isak dan perwakilannya selama beberapa waktu. Isak tetap bersikeras kepada Newcastle tentang keinginannya yang jelas untuk bergabung dengan Liverpool. Kabarnya nih Newcastle belum mau menjual Isak sekarang karena mereka belum mendapatkan penggantinya. Mereka akan membuka pintu bagi Liverpool jika mereka sudah menemukan pengganti Isak yang belum mereka temukan sekarang. Sementara itu, target utama mereka yakni Benjamin Sesko lebih memilih pindah ke Man United. Kalau menurut gue sih, mending tuker tambah aja sama Núñez, kan sama-sama untung. Iya nggak sih? Kalau dibandingin sama Sesko juga masih mending Núñez. Tapi gak usah khawatir, transfer ini gak bakal gagal cuy. Karena menurut jurnalis Devo Cekop, Liverpool segera kirim tawaran kedua senilai 140 juta pound untuk Alexander Isak.
Liverpool bahkan bersiap mengajukan tawaran kedua untuk Alexander Isak hari ini juga. Meskipun tawaran pertama mereka baru saja ditolak, Liverpool kini sedang menyiapkan tawaran kedua dan bersedia membayar Newcastle biaya awal hingga 80 juta pound secara tunai untuk Alexander Isak dengan angsuran kedua 50 juta pound pada tahun depan. Ditambah 10 juta sebagai bonus tambahan. Totalnya paket ini akan mencapai 140 juta. Kalau sampai ditolak lagi sih gak masuk logika ya. Padahal kemarin katanya para pemain dan staf Newcastle United sangat marah dengan Alexander Isak. Dan beberapa bahkan tidak ingin dia kembali ke klub lagi. Bahkan para fans Newcastle pun sampai membuat spanduk kayak gini di depan komplek latihan Newcastle. Hal ini terjadi karena Isak yang tak kunjung kembali ke klub untuk persiapan menjelang musim baru. Karena menurut media Diario AS, Isak saat ini lebih memilih berlatih di Spanyol daripada harus kembali ke Newcastle. Real Sociedad mempersilahkan Alexander Isak untuk menggunakan fasilitas latihan klub guna menjaga kebugarannya selama kepindahannya ke Liverpool belum selesai. Sociedad akan mendapatkan komisi 10% dari hasil penjualan pemain Swedia tersebut sesuai perjanjian saat mereka melepas Isak ke Newcastle tahun 2022 lalu. Tapi di saat para staf dan beberapa pemain Newcastle marah dengan Isak, ada satu pemain yang justru membela Isak untuk pergi ke Liverpool. Pemain itu adalah Anthony Gordon. Dia berkata, "Saya kenal Alex. Dia bukan orang yang suka membangkang jika semuanya tidak dipersulit. Saya sendiri pernah ada di posisinya musim lalu. Saya tidak suka berbohong. Tes medis sudah dipesan di Leipzig dan saya dekat dengan kepindahan ke Liverpool. Tapi semuanya dibatalkan begitu saja. Saya mengerti apa yang sedang dirasakan Alex sekarang. Saya berharap Alex akan mendapatkan impiannya pada akhirnya." Buat kalian yang nggak tahu nih cuy, Gordon ini tahun lalu pernah dikaitkan dengan Liverpool. Situasinya hampir mirip lah dengan Isak sekarang. Tapi endingnya gagal ke Liverpool karena Newcastle berubah pikiran dan tolak tawaran dari Liverpool. Jadi jelas, Gordon belain Isak karena dia juga tahu rasa sakitnya. Di saat pingin pergi ke klub impiannya, malah dihalang-halangin. Info aja di Gordon dan keluarganya itu dari kecil fans Liverpool. Karena ya mereka emang seorang scouser atau penduduk lokal Liverpool. Kebayangkan gimana sakitnya jadi Gordon? Pingin bela klub impiannya, malah nggak jadi. Selain pembelian Isak yang berpotensi gagal, ada lagi nih pembelian yang juga berpotensi gagal. Karena menurut BBC Sport, Liverpool tetap tidak bersedia memenuhi harga Mark Guehi. Meskipun Palace baru saja menurunkan harganya menjadi 40 juta pound. Dengan kontrak tersisa 1 tahun, Liverpool menilai harga Guehi harusnya lebih murah. Liverpool lebih memilih menunggu sampai musim depan ketika kontraknya habis. Jika Palace masih memasang harga tinggi, keputusan sekarang ada di tangan The Eagles dan kendali masih dipegang Liverpool. Karena jika transfer ini gagal atau Palace gak mau turunin harganya, Guehi tetap akan ke Liverpool musim depan dengan status free agent alias gratis tease. Oke, seperti biasa setelah bahas berita penjualan dan pembelian pemain, kita lanjut bahas berita umum Liverpool nih. Kerja sama Liverpool dengan Adidas resmi dimulai hari ini dengan durasi kontrak 10 tahun. Nilainya lebih dari 600 juta pound sterling. Kemarin sore jam 3 waktu Indonesia Barat, Adidas dan Liverpool melaunching jersey resmi untuk musim ini. Liverpool menjadi sorotan utama, dihiasi dalam crest yang terinspirasi dari tribun Maidstone Anfield tahun 1906. Untuk nomor punggung baru skuad Liverpool untuk musim baru juga udah diumumin nih cuy. Milos Kerkez pakai nomor 6, Florian Wirtz ternyata pakai nomor 7. Dan katanya jersey dengan nama Florian Wirtz ini sudah terjual 42.000 dalam waktu 1 jam saja. Conor Bradley pakai nomor 12 seakan nyindir nomor 12 yang di Madrid. Lalu Hugo Ekitike pakai nomor 22, Mamar pakai nomor 25, Woutman 28, Jeremy Frimpong nomor 30, mengisyaratkan bahwa dia akan membawa Liverpool menjuari EPL sampai 30 trofi. Oh ya, ngomongin soal jersey,
Baru-baru ini ada juga berita viral soal jersey. Alexis McAllister bertukar jersey dengan salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh. Ini menunjukkan Mecca sangat rendah hati, karena bukannya Sandy Walsh yang nyari Mecca buat tuker jersey, justru Mecca yang mencari Sandy. Sandy juga sempat mengingatkan bahwa Argentina pernah melakukan uji coba ke Indonesia. Kita lanjut ke berita mengharukan nih cuy. Liverpool tetap memproduksi dan menyediakan jersey Diogo Jota untuk fans sebagai bentuk kenangan dan penghormatan. Nama Diogo Jota juga masih tertulis di skuad Liverpool untuk musim ini. Selain berita mengharukan, ada juga berita membahagiakan nih cuy. Pertandingan Liverpool versus Yokohama kemarin yang ditonton oleh 67.032 manusia merupakan jumlah penonton terbanyak dalam pertandingan J-League yang diselenggarakan. Ngomongin rekor nih, setelah belanja pemain jor-joran dengan memecahkan beberapa rekor, kini pemilik Liverpool juga ingin membeli klub lain. Opa Henry kayaknya udah bingung nih, mau ngabisin duit buat apa lagi. Jadi, katanya nih cuy, Fenway Sports Group alias FSG, pemilik Liverpool, kini membidik klub La Liga, Getafe, sebagai bagian dari rencana ekspansi global. Meski Presiden Getafe belum ingin melepas klubnya, FSG terus membuka jalur negosiasi demi wujudkan visi jaringan sepak bola internasional yang ambisius. Wah, Liverpool bentar lagi punya sepupu nih. Oke, itu aja kumpulan berita Liverpool terbaru hari ini. Kalau kalian suka dengan berita kayak gini, kalian bisa like dan jangan lupa subscribe. Karena di mana lagi kalian bisa dapat pembahasan soal Liverpool selengkap dan sedalam ini. Sekian gua calon pundit, pamit undur diri. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.